Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1 episode ke-72. Mangunoneng utusan Kumpeni hendak melakukan tipu daya di Kabanaran. Setelah kekalahan telak di Perang Tidar, Kumpeni sudah membuat rencana baru. Ada seorang pesakitan Kumpeni di Jakarta bernama Mangunoneng. Mangunoneng dahulu adalah patih Prabu Kuning atau Sunan Kuning. Ketika markas terakhir Sunan Kuning di Randulawang takluk, Mangunoneng lari ke Banyumas. Mangunoneng dikejar dan berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke Betawi. Di Betawi, dia menjadi seorang algojo. Oleh Kumpeni sekarang Mangunoneng disuruh mengabdi ke Mataram. Bukan tanpa sebab Kumpeni melakukan itu. Misi Mangunoneng ada dua hal. Pertama, kalau bisa, kelak meniti karir hingga menjadi patih dan memimpin perundingan dari pihak Mataram. Dengan adanya Mangunoneng di pihak musuh, maka perundingan akan lancar. Kedua, jika rencana itu tak berhasil, Mangunoneng sudah membawa rencana cadangan, yakni memakai cara sembunyi agar lawan menurut, atau kalau orang Jawa menyebutnya pelet. Kumpeni berusaha mencari simpati, tidak dengan curang. Karena dicurangi pun musuh terlalu kuat. Bisanya ditundukkan dengan cara di luar nalar. Setelah tiba dari Betawi, Mangunoneng sudah menaklukkan orang desa dengan bantuan pasukan Kumpeni. Lalu oleh Kumpeni dikabarkan Mangunoneng minggat melarikan diri dari pasukan Kumpeni. Sudah sampai di Pati Simangunoneng. Para bupati di Pati sedang pergi ke Semarang, sehingga Pati dengan mudah dapat ditaklukkan Mangunoneng. Kemudian Mangunoneng berhasil membentuk pasukan terdiri dari 80 prajurit Sorogeni dan 160 prajurit Tombak. Sesudah siap, Mangunoneng segera berangkat menuju Grobogan. Sesampai di Grobogan, Mangunoneng mendapati Grobogan sudah kosong. Adipati Puger sedang berada di Kabanaran. Hanya ada seorang mantri yang berjaga, yakni Demang Werkodimanggala dan beberapa prajurit dari kumpulan pasukan Bupati Mancanegara. Mereka adalah para prajurit dari Bluro, Warung, Jogorogo, dan Jipang. Para mantri kumpulan dari mancanegara tadi berjumlah masing-masing 30 prajurit berkuda. Digabung dengan pasukan dari separuh wilayah Demak, jumlah mereka menjadi 500 orang. Rumah sang Adipati Puger berada di timur Bijak, dibentuk seperti keraton. Mangunoneng datang dan menginap di Paseban Luar. Dia kagum melihat bentuk bangunannya dan melihat banyaknya prajurit yang berjaga. Werkodimanggala menemuinya beserta para mantri kumpulan dari mancanegara. Mangunoneng 3 hari berhenti di Grobogan. Sehari-hari selalu bertanya tentang perilaku Adipati Puger. Demang Werkodimanggala menceritakan urut tentang para pangeran yang celaka dan unggul dalam perang. Yang celaka diusir pergi, yang kuat dipatui. Itulah yang membuat Pangeran Mangkubumi mempunyai banyak prajurit. Mangunoneng menangis deras, air matanya keluar, karena merasa telah menyia-nyiakan hidup dengan menjadi algojo di Betawi. Demang Werkodimanggala menahannya sampai utusan yang dia kirim untuk memberitahu kepada Adipati Puger sampai di Kabanaran. Dia mengutus 2 mantri dengan 20 prajurit berkuda. Di jalan tak diceritakan. Sesampai di Kabanaran, surat segera disampaikan kepada Adipati Puger. Surat sudah dibaca dan dipahami maknanya. Adipati Puger lalu mengundang para bupati menghadap di Mangkunagaran. Sudah diberikan surat dari Grobogan. Pangeran Mangkunagara segera melaporkan kepada sang ayah bersama Adipati Puger dan Adipati Jayaningrat. Ketiga punggawa melaporkan surat dari Mangunoneng yang menyatakan ingin mengabdi.
Berkata sang raja, berundinglah dengan para bupati, Ganda Puger dan Adipati Jayaningrat, bagaimana pendapat kalian? Adipati Puger berkata, si Mangunoneng ini lahir batin tidak mantap hati. Dari awal, tengah, dan akhir tidak mantap. Luar, dalam, depan, belakang, rusuh pikirannya. Kalau berpikir tidak sungguh-sungguh, hanya asal iya-iya saja. Hanya bermodal sanggup, tapi tak mampu. Inilah pendapat saya tentang Mangunoneng. Jayaningrat Mataram berpendapat, si Mangunoneng orang yang seumpama diberi pekerjaan dalam satu perkara, sungguh hanya akan rusuh. Kedua, saya meremehkan kesanggupannya kepada Belanda. Dia hanya menggampangkan. Apakah bocah-bocah yang menghadap ini dikira tidak tahu kalau dia sering berbohong? Berkata sang raja, kalau kalian bertiga dan keempat saya sudah sepakat. Tetapi saudara-saudaramu, para kerabat dan para bupati, semua tanyakanlah soal kedatangan Mangunoneng ini. Sudah keluar ketiga pembesar. Puger membuat surat balasan. Sudah disuruh mengantarkan kepada Mangunoneng. Utusan segera bertolak menuju Grobogan. Di jalan tidak diceritakan. Sesampai di Grobogan, surat diterima oleh Mangunoneng. Isi surat memerintahkan Mangunoneng untuk segera berangkat ke Kabanaran. Ki Mangunoneng berangkat dari Grobogan dengan membawa 400 prajurit dan 5 biduan yang menyanyi di sepanjang jalan. Beberapa prajurit Sukowati ikut mengantar sebagai penunjuk jalan. Mereka berjalan melewati hutan Pejaten di Pegunungan Kendeng. Setelah menyeberang gunung, berhenti di Tambak Tenawung, lalu bermalam 2 hari. Kemudian melanjutkan perjalanan ke selatan. Mangunoneng sudah sampai di Garompol. Di sepanjang jalan, banyak orang yang ikut mengabdi. Sesampai di Jatisari, prajurit Sukowati yang mengantar pulang kembali, tetapi sudah menyerahkan kepada Mantri Mangkunagaran bernama Demang Jogoyudo untuk terus mengantar ke selatan. Setelah sampai di Gunung Kujil, rombongan Mangunoneng diterima Tumenggung Wironoto. Ki Wironoto kemudian menyuruh pasukannya untuk mengantar ke Kabanaran. Hari sudah pukul 11, mereka beristirahat dulu di Klepu. Ketika baru saja turun dari kuda, mereka melihat Tumenggung Kudonowarso lewat depan pondokan. Mangunoneng takjub dengan pasukan Kudonowarso yang gagah. Terlihat Ngabei Resodirono memukul 2 tambur. Benderanya ada 4 buah. Prajuritnya terlihat cakap-cakap. Mangunoneng dan pasukannya keluar untuk melihat dan bertanya-tanya siapakah yang lewat itu. Salah seorang pembantunya memberitahu bahwa itu pasukan dari Dresanan. Kalau tidak salah, pemimpinnya Tumenggung Kudonowarso. Pasukannya terdiri dari 700 prajurit berkuda di depan. Di belakangnya 300 prajurit berkuda lagi dan 2000 prajurit darat. Tumenggung Kudonowarso adalah patih di Mangkunagaran. Itu adalah abdi lama yang dulu bernama Wirodiwongso. Mangunoneng ketika mendengar gelagapan. Itu pembantuku kalah adu kemiri si Dinda Wirodiwongso. Sekarang sudah jadi prajurit besar. Mustahil dia lupa kepadaku. Nah, segera susul. Katakan kalau aku rindu pengen ketemu. Si pembantu segera berlari menerjang barisan, sampai di depan menyembah dan berkata, Kakak Paduka memberi salam, sangat rindu kepada Paduka. Kudonowarso berhenti. Prajuritnya yang terlanjur maju disuruh kembali berbelok ke utara sedikit. Mangunoneng takjub melihat pasukan Kudonowarso. Tampak gagah berani. Barisan depan ditempati 70 prajurit berkuda yang semua memakai pakaian hitam, topi hitam, celana sangklat merah. Semua memakai panji-panji. Tumenggung Kudonowarso turun dari kuda, lalu mendekati Mangunoneng dan berangkulan. Berkata Mangunoneng,
Si adik tidak seperti dulu, sekarang sudah bersalin rupa. Pasukannya berbusana indah, seperti ini bentuknya. Kudonowarso menjawab, benar Kanda, ini perintah raja yang diturut. Raja Perwira yang perkasa, Pangeran Mangkubumi, yang berdiri sebagai raja di Kabanaran. Lebih unggul derajatnya, mahir dalam perang, dan penuh waspada. Sang raja 7 hari yang lalu berkata kepada sang putra, Adipati Mangkunagara, hai anakku, Adipati, waspadalah. Ada upaya musuh menggelitik tulang belikatku, seperti menampar menonjok. Ada musuh berpura-pura dan menebar fitnah. Terasa di hatiku, bocah-bocah Suronoto semua lakukan prihatin. Jangan ada yang makan nasi. Berulah budi suksmo senantiasa engkau lakukan. Aku bela-belakan tidak tidur dan tidak makan. Seperti sudah dekat kepadaku jalannya si penebar fitnah, musuh yang akan menyusup itu. Anakku tetap bersuka-sukalah, jangan sampai terlihat kalau aku sedang melakukan perang batin. Aku selalu minta pertolongan kepada Tuhan agar terbuka kedoknya yang akan berlaku curang. Maunoning mendengar langsung pucat, raut mukanya suram, lesu badannya. Maunoning merasa misinya telah diketahui musuh. Kudonowarso mendekat lalu berkata, Anda ini kakak, sangat kebetulan kedatangan Anda. Sang raja sudah lama berkata kepada sang putra, anakku Mangkunagara, aku minta siang malam agar mendapat diriku ini punggawa seperti Maunoning dahulu. Negara tunduk saja, bisa menaklukkan negara besar. Si kakak Adipati Puger belum mendapat pendamping. Kok tiba-tiba Anda datang? Sungguh sabda pendeta raja bertuah. Seketika bersinar kembali raut muka Maunoning. Wajah pucatnya hilang ketika mendengar ucapan Kudonowarso. Hilang pula rasa was-was dalam hatinya. Maunoning merasa jalannya akan sangat lempang. Maunoning berkata, kalau begitu Dinda, saya minta engkau mengantarku melakukan sumpah setia kepada Pangeran Mangkunagara. Saya sudah sujud lahir batin, agar diaturkan kepada sang ayah, sang raja di Kabanaran. Mati pun rela, juga menjalani perang. Ingin ikut jihad fisabilillah, sungguh Dinda. Tetapi saya minta, kalau bisa, tanah Pati saja, untuk menjadi tumenggung. Pertemuan itu membuat Tumenggung Kudonowarso tak jadi melaju, karena Maunoning memaksa agar Kudonowarso yang mengantar menghadap sang raja di Kabanaran. Kudonowarso terpaksa ikut bermalam di Kepruk, dan besoknya akan berbalik lagi ke Kabanaran.